IKN memerlukan anggaran sekitar Rp205 triliun di tengah spekulasi mengenai kemajuan pembangunan. Namun, pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa proyek pembangunan IKN tidak mengalami hambatan. Sebesar Rp48,8 triliun telah disiapkan untuk pembangunan fasilitas negara di IKN, yang mencakup Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Mahkamah Agung. Pada Maret 2025, kantor otoritas IKN direncanakan akan resmi beroperasi dengan sekitar 100 pegawai negeri sipil yang mulai bekerja di Nusantara. Ini menandakan langkah signifikan dalam pengembangan IKN. Sekitar 20% dari total anggaran diperuntukkan bagi pendanaan proyek IKN, sementara sisanya akan didapat melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha, public-private partnership, serta investasi langsung. Ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta. Revisi Undang-Undang IKN membuka kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan melalui utang, yang dapat berasal dari penerbitan surat utang atau pinjaman dari pemerintah dan konsorsium bank. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi keuangan proyek. Dengan adanya kantor IKN di Nusantara, pengelolaan sumber daya manusia menjadi lebih terpadu dan efektif. Saat ini, terdapat 620 pegawai yang mendukung operasional IKN. Pengembangan infrastruktur juga mencakup perumahan untuk pegawai IKN, yang terdiri dari beberapa menara dengan berbagai unit hunian. Setiap unit dirancang untuk mengakomodasi baik keluarga maupun individu. Saat ini, persiapan izin usaha untuk berbagai sektor, termasuk rumah sakit dan praktik dokter, sedang dalam proses. Ini sangat penting untuk mendukung operasional IKN yang akan datang. Kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat menjadi krusial untuk menentukan batas wilayah IKN, yang akan membentuk fondasi bagi pemerintahan daerah yang akan dibentuk di masa depan. Pembangunan infrastruktur peradilan mencakup gedung Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, serta tempat tinggal hakim dan staf, yang harus diselesaikan untuk menciptakan ekosistem yang efisien. Kementerian dan kantor menteri juga sedang dalam tahap persiapan, dengan rencana untuk berbagi ruang dengan menteri koordinasi. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan penggunaan ruang. Dengan anggaran sebesar Rp48,8 triliun dari APBN, infrastruktur penting seperti jalan dan bandara baru akan dibangun. Ini menjadi bagian integral dari proyek strategis nasional. Anggaran awal IKN yang dihitung oleh Bappenas mencapai Rp66 triliun, tetapi alokasi APBN yang diperoleh telah meningkat secara signifikan hingga mencapai Rp89 triliun. Ini menunjukkan kekuatan dalam alokasi anggaran pemerintah. Terdapat tambahan anggaran sebesar Rp48,8 triliun yang diajukan untuk IKN pada tahun 2024, mencerminkan pentingnya proyek ini dalam rencana pembangunan nasional. Pengalokasian ini diharapkan dapat mendukung infrastruktur dan pengembangan daerah. Danantara muncul sebagai sumber pendanaan alternatif di luar APBN, berperan penting dalam pembangunan IKN. Ini menandakan adanya kerjasama yang erat antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung proyek strategis. Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan IKN pada tahun 2028 menunjukkan tekad yang kuat untuk merespons tantangan global. Ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengembangan wilayah secara keseluruhan. Walaupun terdapat perbedaan pandangan antara Presiden Jokowi dan Prabowo mengenai IKN, inti program tetap sama. Keduanya fokus pada pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pentingnya infrastruktur dalam pengembangan IKN menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memastikan kesiapan fasilitas dasar dan transportasi di ibu kota baru. Kunjungan dari pihak internasional, seperti ADB dan Duta Besar, menunjukkan minat global terhadap IKN. Ini menandakan dukungan yang kuat dari luar negeri terhadap proyek ambisius ini. Kualitas dan kecepatan dalam pembangunan IKN menjadi sorotan. Proyek ini ditujukan untuk tidak terburu-buru, tetapi tetap efisien dan efektif dalam setiap tahapannya.
Optimisme mengenai IKN dibangun atas dasar niat baik dan dukungan dari masyarakat. Diharapkan IKN dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas.